Baru-baru ini kan Pak Luki Hakim mungkin pernah mendengar, ya kan, menyebar kurang lebih 1.000 ular, 1.000 ular apa ya, sapi lanang kalau nggak salah ya, sama ular koros, ya kan. Terus juga selain itu biawak. Ini untuk mengatasi hama tikus. Hama tikus. Nah, kalau yang Kotrun pelajari di Mahat Al Zaitun, ya kan? Iya. Seandainya Kotrun bisa bersuara, ya kan? Kotrun akan mengatakan apa tuh kepada para petani khususnya di Indramayu? Bisa nggak itu menjadi solusi? Di 95,8 Prima FM Radio Inspirasi Asik Musiknya. Nah, ini dia nih tamu yang tadi sempat di spill oleh Dimas. Agak deketan ya nanti ya ngobrolnya ya. Oke. Kotrun nada salsabila, betul? Iya, betul. Kelas 12. Iya. MA ambil ekstrakurikuler pertanian. Ya. Oke, tapi Kotrun sepertinya agak kurang sedikit maju. Sudah belum ini? Dikit lagi. Nih. Oke, sebentar. Kayaknya harus maju dikit. Udah maju ya. Oke. Assalamualaikum Merdeka Kotrun. Waalaikumsalam Merdeka. Merdeka. Nggak pergi ke sawah nih? Hari ini siaran. Biasanya hari-hari berjibaku dengan persawahan ya? Iya. Setiap hari ke sawah? Sekarang kan kelas 12 itu di gedung sekolahnya di Usman. Jadi untuk ke sawah itu kita 1 pekan itu 1 kali gitu. 1 pekan 1 kali. Oke. Tapi kemarin hampir intens ya ke sawah ya karena baru panen ya. Iya, betul. Sampai hari ini pun kita tetap melakukan perawatan untuk tanaman kita ya, padi tentunya. Oke. Nah, informasi nih buat rekan Prima, Kotrun ini baru kelas 12. Kelas 12, tapi mengambil ekstrakurikuler pertanian nih. Spill lagi nih, ya kan? Kenapa sih kamu memilih mengambil ekstrakurikuler pertanian? Padahal kan ekstrakurikulernya banyak di Mahat Al Zaitun. Kemarin aja olahraganya ada 11, belum keseniannya. Tapi Kotrun nih agak lain nih. Ambil ekstrakurikulernya pertanian. Apa sih yang membuat Kotrun tertarik dengan pertanian nih? Pertanian itu kan suatu kebutuhan untuk kita ya, kebutuhan pangan pastinya. Nah, dari awal saya dari kelas 10, 11, 12, sekarang sudah hampir 3 tahun. Iya, mengikuti program ekstrakurikuler pertanian. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan serta pengalaman yang asik, seru dan penting untuk kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana kita akan menyiapkan pangan satu untuk diri kita, kemudian tentu bangsa Indonesia ini. Wow, luar biasa. Kalau Nimas boleh juluki, berarti kamu tuh petani Gen Z dong ya? Iya, kelahiran masih tahun 2008 kan saya ini. Oh iya, 2008. Iyalah masih era-eranya Gen Z. Era-era Gen Z. Makanya Gen Z itu kan lahir ceprol udah taunya digital. Beda sama Kotrun nih. Iya. Nggak malu pergi ke sawah? Enggak sih, itu justru membuat saya semakin tertarik terhadap dunia pertanian. Dan kita bisa lihat kondisi Indonesia, pertaniannya, kemudian seluruh sistem atau mekaniknya dalam mendukung adanya ketahanan pangan gitu kan. Jadi ya saya tertarik sih, walaupun ada yang bilang
Duh, masih muda gitu, mau capek-capek, panas, apalagi perempuan gitu, kulitnya, Nanti biasanya hitam, tuh nggak ya. mau hitam gelap gitu ya. Terus belum lagi nanti Perawatan. perawatan Iya. wajahnya ya. Iya. Karena kan lagi trending tuh apa glowing gitu kan. Iya. Ya kan kalau pergi ke sawah nanti nggak glowing lagi katanya kan gitu. Kalau dari sawah kan kita nanam, dapat hasil. Lah nanti hasilnya kita bagi dua, ada keuntungan sama untuk merawat Skincarean. pasti. Kan sistem teknologinya kita harus manfaatkan juga. Kalau konvensional ya akan capek gitu pasti, terus hasilnya juga kurang maksimal gitu. Nah, gimana caranya supaya hasilnya ini maksimal gitu kan? Dengan kita memanfaatkan teknologi yang ada, Oke. yang ada, kemudian terus di inovasi gitu, nggak stuck saja hanya konsumsi teknologi gitu. Biasanya kan scroll gitu ya, scroll Ya. TikTok tanpa kita mengetahui kenapa teknologi ini ada, kenapa bukan diciptakan, kan manusianya yang membuat teknologi itu yang Yes. merekayasa gitu. Jadi ilmu itu harus kita manfaatkan, harus kita gali lagi gitu. Sama halnya dengan kenapa kok ada nasi di meja makan ya Kotrun Iya. ya. Itu kalau misalnya kita urutkan lagi ke belakang, oh ini loh dari sini nih, dari Iya. sawah ya kan. Dari itulah mungkin Kotrun tadi timbul rasa penasaran ya. Iya, betul. Oke, nah kalau di Mahat Al Zaitun ekstrakurikuler pertanian, apa saja sih yang dipelajari Kotrun sama teman-teman? Ada berapa teman-teman yang ngambil ekstrakurikuler pertanian ini, Kotrun? Kalau angkatan pertama 127. Banyak, Banyak, peminatnya banyak. alhamdulillah. Kenapa kok suka bisik-bisik tetangga nggak? Waduh, enggak dong. Kenapa? Maksudnya suka cerita nggak sama teman-teman? Ih, kamu kok tertarik sih ambil ekstrakurikuler pertanian? Apa sih yang menyebabkan kamu tertarik gitu? Pernah gitu nggak saling curhat gitu? Cerita Iya, kita saling cerita. awal kelas 10 itu kan, aku juga tanya-tanya, kok kamu mau sih gitu masuk pertanian gitu, kenapa gitu. Nah, di situ ada yang menyampaikan saya suka nanam gitu dari kecil bersama orang tua gitu. Ada yang suka baru-baru ini gitu nanamnya. Ada juga yang saya penasaran dan saya tertarik bagaimana makanan itu ada gitu kan. Ya, Gitu. tadi ya penasaran Iya. kok bisa ada nasi di meja makan gitu Iya. ya. Kalau Kotrun sendiri, karena tadi kan sempat disampaikan oleh Kotrun, katanya ya untuk Indonesia ke depannya, Iya, untuk betul. ketahanan pangan. Kalau pribadi nih, Iya. ya kan secara pribadi apa nih di luar itu? Kalau secara pribadi dari awal itu saya tertariknya karena baru muncul lagi gagasan Syekh Az-Zaitun tentang ekstrakurikuler pertanian Oke. gitu. Yang satu itu tertarik dan saya karena literasi ya, literasi juga dan ternyata memang Indonesia ini perlu tenaga ahli yang profesional dalam bidang pertanian ya gitu untuk Yes. mengelola pertanian Indonesia swasembada pangan gitu. Balik lagi ke zamannya Pak Harto dulu ya. Iya, Pernah swasembada pangan. Oke. Tahun 1984 kalau tidak. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, Kotrun sendiri dari Mahat Al Zaitun sejak kelas berapa nih? Sejak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Wow, pribumi ya. Iya, udah 9 tahun sekarang. 9 tahun. Nah, setiap hari Kotrun mendapatkan literasi-literasi itu dari Ustadz dan Ustazah. Iya, Dan tentunya dari Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang. betul. Apa yang paling diingat nih Kotrun sehingga mantap untuk ikut ekstrakurikuler pertanian nih?
Selain tadi untuk mengembalikan Indonesia yang pernah menjadi pernah swasembada pangan. Ya. Hmm. Kalau dari yang Syekh Az-Zaitun itu kan sering menyampaikan di khutbahnya gitu tentang bagaimana kita menumbuhkan kehidupan gitu kan. Dari tanah itu ada kehidupan yang kita rawat gitu kan. Nah, ya dari situ saya berpikir dan merenung sih, oh ini tuh perlu ditingkatkan dan ini perlu inovasi baru, apalagi yang sekarang pada nanti itu ada bonus demografi gitu pasti. Dan bagaimana pemuda-pemuda Indonesia kita bisa ambil alih profesi sebagai petani Indonesia gitu. Oke, karena tadi ya, jangan khawatir, Kotrun udah punya pemikiran, nanti kan hasilnya bisa dibagi dua. Betul. Jadi nggak usah worry lah. Iya. Soal tadi kulit yang hitam, wajah yang nggak Betul, glowing. itu nggak usah takut, kan nanti punya hasil sendiri. Iya. Oke, Kotrun. Ini akan jadi pembahasan atau obrolan sore yang menarik ya, rekan Prima. Nanti Nimas mau tanya-tanya Kotrun ya. Selain tadi kok tertarik ikut ekstrakurikuler pertanian ya. Terus apa saja nantinya yang akan dipelajari Kotrun di ekstrakurikuler pertanian. Masih bersama Nimas dan juga Kotrun Nada, pelajar kelas 12. Kelas 12 Mahat Al Zaitun dan mengambil ekstrakurikuler pertanian. Ini cewek loh. Tapi tadi mungkin rekan Prima semuanya sudah mendengar bahwa niatnya suci banget ya. Niatnya suci banget. Ingin Indonesia itu bisa swasembada pangan kembali seperti tadi kurang lebih 90-an ya, tahun 90-an. Oke. Kotrun, kita jawab pertanyaan dari Pak Krisna tadi ya. Oke. Sudah siap? Ready. Pertanyaan pertama ini kayak cerdas cermat nih jadinya. Challenge nih buat Kotrun nih ya. Kita tahu Kotrun, Indramayu itu ditetapkan sebagai lumbung padi nasional malah sekarang. Karena Indramayu itu bisa menghasilkan beras atau padi itu kurang lebihnya 1,8 juta ton ya. Mohon dikoreksi kalau ini masalah ya. Dan oleh karenanya ya kan Mahat Al Zaitun itu Indramayu itu ditetapkan sebagai lumbung padi nasional. Nah, pandangan Kotrun terhadap petani saat ini itu seperti apa? Dan semisalnya nih ya, Kotrun sudah lulus, nih nyambungin aja nih pertanyaannya. Oh, iya, kan? iya. Semisalnya Kotrun sudah lulus dari Mahat Al Zaitun, kan sebentar lagi lulus ya? Ya nggak sih? Iya, betul. Apa yang Kotrun inginkan? Atau Kotrun masih ingin terjun ke sawah nggak seperti yang hari-hari Kotrun lakuin nih di Mahat Al Zaitun? Nih pertanyaannya diborong nih. Banyak ini loh. Gimana Kotrun? Oke, kita jawab satu persatu dulu. Tadi pertanyaan yang pertama itu pandangan saya sebagai pelajar terhadap Indramayu, kota Indramayu yang menjadi lumbung padi gitu ya. Malah. Pandangannya terhadap petani gitu. Satu yang kita ketahui ini petaninya dulu nih. Petaninya ini apakah berumur kisaran sudah lansia atau di bawah lansia gitu kan? Kenapa Kotrun bisa membedakan antara lansia dan milenial lah ya? Iya. Kenapa? Secara kinerja, kalau sudah lansia pasti sudah agak rapuh gitu kan ya, dan
kalau umur yang masih remaja itu masih fresh. Justru itu yang harus kita bangkitkan kembali gitu. Oke. Jangan sampai para pemuda-pemuda ini lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab Oke. terhadap ketahanan bangsa gitu, ketahanan pangan nasional. Oke. Gitu. Dan kalau untuk para petani-petani yang sekarang, menurut BPS tahun 2021, saya membaca itu petani-petani kecil itu lebih banyak daripada petani-petani skala besar gitu kan. Dan kalau kita bisa lihat petani kecil ini pasti rata-rata ya orang lansia yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Gini, petani penggarap dengan yang punya sawah atau lahan, Iya. gitu maksud Iya, maksudnya. Kotrun. Iya. Dan itu yang harus kita bangkitkan sih untuk para pemuda gitu kan. Yuk kita sama-sama bertanggung jawab dalam ketahanan pangan ini gitu. Oke. Memang kalau BPS ya, Ya. emang di Indonesia itu sudah banyak petani-petani yang usianya tuh sudah lanjut usia itu tadi Iya, ya. iya. Justru usia-usia yang milenial itu boleh dikatakan sedikit gitu minatnya untuk bisa menjadi petani. Nah, tadi kan Kotrun sampaikan bahwa ayo kita harus bangkitkan lagi nih. Kalau menurut Kotrun sebagai anak muda juga nih, Iya. gimana cara membangkitkannya nih Kotrun? Satu, kita harus betul-betul mengetahui bagaimana kita memenuhi kebutuhan gitu loh. Pangan. Kan kebutuhan manusia itu satu diantaranya makan, harus makan. Nah, dia tuh harus tahu bagaimana saya bisa mendapatkan makanan ini gitu. Balik lagi ke topik yang tadi. Dan itu perlu sosialisasi kepada seluruh sahabat-sahabat muda yang punya kesadaran untuk sama-sama membersamai ketahanan pangan nasional dulu gitu. Oke, jadi beras nggak ada hanya cukup dengan scroll TikTok ya. Iya. Tapi memang literasi dari dini yang harus kita pahamkan dulu untuk generasi muda betul, ya. pasti literasi. Karena memang Kotrun juga sudah dipahamkan sejak dari bangku kelas 3 MI tadi itu ya. Iya. Harus tahu dari mana nih asal muasal makanan bisa ada di meja atau beras nih bisa ada di meja. Alhasil itu yang membentuk pola pikir Kotrun, kayaknya memang saya walaupun perempuan atau wanita nggak ada masalah kok kalau misalnya harus menggarap sawah ya. Sawah, ya. Oke, nah kalau misalnya udah lulus masih mau tetap jadi petani nggak? Tetap dong, pasti. Apa yang mendorong Kotrun tetap harus menjadi petani kalaupun sudah lulus? Karena di Mahat Al Zaitun Kotrun kita tahu lah ya, Kotrun dan teman-teman di ekstrakurikuler pertanian itu difasilitasi dengan sangat betul dari kebutuhan lahannya gitu sih. Ya. Nah, yang menjadi lahan praktek Kotrun itu kurang lebih berapa hektar? 1,6 untuk seluruh pelajar. 1,6 untuk seluruh pelajar. Ya, 127. 127. Kalau dibagi per petak, masing-masing pelajar dapat berapa luasan nih? Ada petak kecil dan petak besar. Kok jadi bisa dibedain? Yang ikut itu kan pelajar kelas 11 dan kelas 12. Kalau yang kelas 12, luas lahannya itu 24 meter persegi kali 2. 24 meter persegi kali 2, 48. Iya, 48. 48 meter. Iya.
Wow. Itu satu orang, digarap satu orang. Serius? Serius. Kamu kuat 48 meter ngegarap sendiri? Itu kelas 11. Oh. Kalau kelas 12, saya sendiri menggarap 400 meter persegi bersama 3 sahabat saya. Oh, jadi dibagi kelompok. Jadi iya, dibagi kelompok. Kalau yang kelas 12, satu orang berarti menggarap 100 meter persegi. Wow. Gitu. Nggak kebayang. Satu orang 100 meter. Iya. Ya kan? Sebelum lanjut ya, kita masuk ke masalah lahan, kita bacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti Pak Krisna nungguin lagi jawabannya ya. Jadi tetap masih mau lanjut ya? Oke. Lanjut. Tetap pasti lanjut. Oke. Nah, kamu sebagai petani muda, tadi kata Pak Krisna ya, manfaatnya apa sih? Terus wajar nggak? Wajar nggak kalau misalnya beras saat ini harganya 14.500 per kilogram. Secara ya, kalau kita ngomongin skup kecil ya, Indramayu itu tadi lumbung pangan nasional. Menurut kamu nih, seperti apa nih petani muda nih? Ada nggak manfaatnya? Tentu ada, apalagi sekarang di era digital, kita itu bisa memasarkan hasil panen itu melewati e-commerce gitu kan. Oke. Iya, penghasilannya bisa lebih tinggi kalau kita bisa belajar digital marketing gitu, pemasaran yang baik. Dan manfaatnya kita punya pengalaman yang lebih gitu, mengetahui segala struktur tanaman, tanah, kemudian cara tanaman itu menyerap nutrisi, kemudian pertumbuhannya seperti apa gitu. Menambah wawasan kita terhadap tanaman-tanaman yang sebelumnya kita nggak tahu, jadi lebih tahu. Oke, jadi kita lebih aware lagi ya. Dan lebih menghargai pastinya ya kerja para petani ya. Nah yang kedua pertanyaan tadi, wajar nggak kalau di ini bicara harga. Gimana harga itu kamu? fluktuatif ya, dia naik turun gitu. Kita nggak bisa memastikan bahwa 14.000 itu akan selalu tetap atau akan selalu naik. Nah, perekonomian pasti seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut pandangan saya dengan harga 14.000 itu tergantung kepada kualitasnya dulu. Oke. Kalau kualitasnya dia tinggi dengan kadar air beras itu 14%, dengan harga segitu masih wajar gitu. Tapi kalau misalnya kualitas beras justru tidak baik, di bawah standar, nah udah pasti harganya seharusnya nggak worth it. Oke, gitu. Ini bijak banget loh pelajar Mahat Al-Zaitun. Kok bisa gitu sih, Kotrun? Kan kita juga belajar. Kita sudah panen padi Koshihikari 3 kali. Yang pertama pada saat tahun 2023 panen 13 April 2024. Itu panen pertama. Kemudian kita tanam lagi Desember 2024. Panen lagi di April. Nah, April ini kita rawat padinya yang sudah dipanen dan lahannya tidak kita olah lagi, jadi padi itu tumbuh kembali. Apa istilahnya ratun? Ratun atau biasanya masyarakat bilang singgang. Kalau masyarakat mana tuh? Masyarakat Indramayu. Singgang. Artinya padi yang sudah dipanen, dibiarkan kembali supaya bisa tumbuh lagi. Bisa tumbuh lagi. Oke. Nimas penasaran hasilnya nih dari panen 1, 2, dan 3. Jadi kamu kalau ke sawah harus pakai makeup, Kotrun? Waduh, kalau udah pakai makeup mah luntur pasti.
Oke, minimal sunblock lah ya, Iya. supaya nggak kebakar ya. Oke, nah tadi kan kita udah bicara di awal nih. Menurut kamu, again, balik lagi ya. Ini mudah-mudahan dapat jawaban lain dari Kotro nih. Kenapa kamu dan teman-teman kamu, cewek-cewek, berapa sih? Kamu tahu nggak teman-teman cewek yang mengikuti ekstrakurikuler pertanian? Jumlahnya 59. Ih, banyak ya? Iya, kalau yang satu angkatan sama aku. Satu angkatan. Iya, kalau yang tambah angkatan yang kedua itu 40. Wow, hampir Berarti totalnya 100 ya? Hampir 100. Wah, gimana? Mereka apa sih yang mendorong mereka tuh mau gitu? Tentu spirit sih. Mereka semangat melihat hal baru ini gitu. Oke. Yang tadinya belum kenal, diperkenalkan, ada gagasan baru dari Syekh Zaitun tentang ekstrakurikuler pertanian. Kemudian kami langsung praktik gitu kan. Dari yang pembelajaran di kelas, pengetahuannya dulu kita gali, kemudian kami langsung praktek. Nah, di situ keseruannya dan di situ pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang langsung kita dapatkan di lahan praktikum gitu. Oke. Apa ya? Jadi ini seharusnya yang dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang. Rasa penasaran yang positif. Iya, betul. Alhasil rasa penasaran tersebut bisa menjadi apa ya? Nantinya ke depannya selain hobi juga penghasilan ya. Iya. Pergi ke sawah itu nggak kuno Pak ya? Enggak. Siapa bilang kuno ya? Enggak ada yang bilang kuno. Justru ini harus menjadi hobi gitu. Kemudian kebiasaan positif bagi seluruh pemuda-pemuda. Ya, intinya seluruh masyarakat gitu. Oke. Ya, kita dari awal ini dari mulai pot dulu. Rekan-rekan Prima dari saya sejak kelas 10, 11 dan 12 saat ini saya sudah 3 tahun belajar ilmu pertanian dan yang bisa saya sampaikan terhadap tadi ya masalah-masalah pertanian dari mulai pupuk, hama, kemudian cuaca dan hasilnya. Makanya kita perlu ada istilahnya pertanian presisi. Pertanian presisi. Presisi. Apa tuh? Cepat, tepat, dan efisien. Cepat. Tepat, dan efisien. Oke. Nah, dari mulai pupuk, dosisnya berapa yang harus kita berikan kepada tanaman. Kemudian hama penyakit apa yang teridentifikasi gitu. Jadi tidak semua obat-obat itu kita keluarkan dan ada dosisnya. Itu tepat dan hasil akhirnya bisa mencapai sesuai keinginan gitu atau ada namanya kan hipotesa gitu. Oke. Kalau kita memperlakukan tanaman dengan dosis sekian dengan tepat dan hasilnya juga akan tepat gitu. Sesuai dengan yang sudah diteliti itu kan ada hipotesa hasilnya gitu kan. Nah, jadi dari perlakuan pemberian pupuk, kemudian obat-obatan yang kita gunakan untuk pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman gitu. Oke. Kalau tadi apa namanya? Presisi. Presisi. Ini yang Kotrun pelajari. Iya. Apa? Cepat, tepat, dan efisien. Efisien. Iya. Nah, selama Kotrun ya, tadi kan Kotrun sampaikan bahwa yang sekarang sedang menjadi hipotesa atau penelitian dari Kotrun bersama teman-teman di ekstrakurikuler pertanian adalah cara bertani dengan ratun atau tadi yang disebut apa? Singgang. Iya. Oke. Ini sudah panen yang ketiga ya. Ya kan? Nah, presisi ini bisa nggak diterapkan di ratun itu tadi?
Tentu bisa si presisi ini. Karena kan secara perlakuan dan nutrisi itu sama dengan padi utama gitu. Padi Oke. utama atau padi awalnya. Nutrisinya, kemudian hama-hama penyakitnya yang harus kita kendalikan itu juga sama. Oke. Padi apa sih yang ditanam atau yang sedang diteliti oleh Kotrun bersama teman-teman? Padi varietas Koshihikari. Koshihikari. Koshihikari dari Jepang. Dari Jepang. Ya. Dan ini bisa tumbuh dengan sangat baik di Mahat Al Zaitun. Bisa. Apa yang menjadi padi tersebut bisa tumbuh dengan sangat baik? Pakai presisi itu tadi. Pasti dan tentu karena di awal padi utama ini kan kita rawat, kemudian nutrisi itu kita berikan pupuk organik juga. Jadi tidak hanya pupuk kimia dan pasti kita melebihi bukan melebihi dosisnya itu kita lebih banyak menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia. Oke. Uni ini luar biasa loh. Gimana? kritis. Pertanyaan Uni, Kotrun menjawabnya. Jadi ternyata Uni itu sampaikan bahwa jangan anggap remeh yang namanya petani, Iya. karena petani itu jenius, ya Betul. kan? Jenius banget. Tadi Kotrun sudah jelaskan bahwa oh ya, ketemulah pertanian yang presisi, bagaimana caranya mengatur dosis dan lain-lain sebagainya lah. Tadi sudah disampaikan oleh Kotrun, ya kan? Nah, Uni tuh dulu bertani, ya kan? Jadi memang ada tuh Kotrun padi umur 1 bulan terus ditanami dibarengi dengan ikan. Ikan. Ya. Jadi kita bisa dapat 2 panen tuh, panen padi dan juga panen ikan. Panen ikan. Kamu pernah dengar ini nggak? Pernah dengar. Pernah saya baca literaturnya. Tapi kan memang sawah jadi harus benar-benar terus terisi air ya, Iya. gitu ya kan. Terus tadi Uni juga bilang pernah tuh nanam kacang hijau 1 bulan langsung bisa panen dan itu terus menerus gitu, sampai akhirnya tanaman itu mati gitu. Nah ada nggak hal itu tadi diajarkan nih oleh Mahat Al Zaitun? Untuk secara literaturnya ada dan implementasinya, tapi kita tanamannya hidroponik, bawahnya ikan. Oke. Iya. Kalau untuk padi yang bersama dengan ikan itu belum kita praktik gitu, belum praktik kita sekarang. Tapi kalau hidroponik, bawahnya ikan secara aquaculture gitu kan ya, itu sudah. Oke. Sebenarnya apa aja sih yang diajarkan untuk Kotrun gini? Ya. Maksudnya gini kan tadi ada presisi antara obat-obatan dan juga tradisional. Nah, kita balik lagi nih. Kalau yang diajarkan oleh Mahat Al Zaitun, komposisi antara kimia dan juga tradisional itu seperti apa? Kita bahas tradisionalnya aja deh gitu, untuk merawat padi ini supaya tidak terlalu banyak mengonsumsi ya, atau kita pakai bahan-bahan kimia. Kotrun kan 3 tahun nih, Ratun 3 kali panen juga 3 gitu. kali panen. Gimana nih Kotrun? Nah, kita ukur kadarnya dulu nih. Kalau yang pupuk organik, dia kandungan ada NPK-nya juga. Nah, pupuk kimia juga kita pakai NPK atau pupuk dasar biasanya. Nah, komposisinya kalau yang pupuk organik itu per meternya kita beri 3 kilo gitu. Nah, kalau untuk yang pupuk kimia kita merujuk kepada Kementerian Pertanian. Jadi dia memberi saran Kementerian Pertanian dan kami mengikuti petunjuk arahan dari yang Kementerian Pertanian untuk pemberian dosis. Nah, kalau yang tradisional apa yang diajarkan oleh Ustadz atau Ustazah nih? Untuk organiknya gimana nih Kotrun? Dalam komposisi organik itu kan ada pupuk kandang, kemudian arang, sekam, dan itu difermentasi gitu kan. Nah,
Dari situ kita dapat mengetahui kadar-kadar atau kandungan yang terdapat dalam pupuk organik. Oke. Gitu. Baru-baru ini kan Pak Luki Hakim mungkin pernah mendengar, ya Ya. kan, menyebar kurang lebih 1.000 ular, 1.000 ular apa ya, sapi lanang kalau nggak salah ya, sama ular koros, ya kan. Terus juga selain itu biawak. Ini untuk mengatasi hama tikus. Hama tikus. Nah, kalau yang Kotrun pelajari di Mahat Al Zaitun, ya kan? Iya. Seandainya Kotrun bisa bersuara, ya kan? Kotrun akan mengatakan apa tuh kepada para petani khususnya di Indramayu? Bisa nggak itu menjadi solusi? Para petani di Indramayu ya. Lebih tepatnya kita beralih ke teknologi gitu. Dan ini penting banget, makanya peran-peran pemuda gitu, apalagi di bagian ilmu komputer harus ikut kontribusi juga terhadap pertanian gitu. Karena dia kan udah punya wawasan tentang ilmu komputer, kemudian teknologi, dan ini yang harus membersamai kita. Kalau tadi kan caranya menyebar ular gitu kan ya. Kalau kita menyebar ular dengan jumlah berapa, baru itu tikus tidak ada. Misalnya jumlah yang kita sebar 20 ular dengan luas 1 hektar. Apakah itu bisa mengatasi hama tikus gitu kan? Nah, tapi kalau kita beralih ke teknologi, tentu kita sudah bisa menghitung hipotesa. Contoh pada saat kita mengikuti perlombaan, waktu itu tahun lalu bulan November kami mengikuti lomba karya ilmiah, membuat alat pengusir tikus dengan ultrasonik. Iya. Dan alatnya itu menggunakan panel surya. Jadi dia tidak butuh tenaga listrik gitu. Dan dia itu cangkupannya bisa sampai 2 meter dari tempatnya dia menaruh alat gitu. Nah, tapi kalau kita bisa meneliti lagi, sebetulnya itu bisa menjangkau luas. Satu alat bisa menjangkau berapa puluh meter supaya tikus itu tidak mendekat ke tanaman gitu. Nice. Ada solusi artinya ya sebenarnya ya. Tadi apa kalau misalnya luasan lahan 1 hektar kalau cuma 20 ekor ular ya kurang ya. Kurang gitu, tidak mencukupi semua lahan gitu. Tapi dengan bantuan teknologi yang tadi Kotrun dan teman-teman ciptakan, alat pengusir tikus melalui gelombang ultrasonik, ya kan? Tikus memang takut tuh sama gelombang ultrasonik yang bunyi kupingnya berisik gitu ya. Kita dengernya aja kepala udah pengang gitu, ya kan? Apalagi tikus gitu. Itu mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke. Itu yang Kotrun dan teman-teman pelajari juga. Bagaimana caranya mengolah pertanian sekarang ini supaya juga bisa diminati oleh para petani-petani muda. Artinya petani itu juga bisa beradaptasi dengan teknologi ya. Iya, betul. Apalagi yang pernah diciptakan Kotrun sama teman-teman khususnya untuk teknologi yang ramah lingkungan ya. Tadi kan pakai panel surya, itu ramah lingkungan banget. Itu energi terbarukan sih menurut Nimas ya. Kalau yang saat ini lebih banyak ke pupuk yang ramah lingkungan. Pupuk gitu. apa? Pupuk dari kulit bawang gitu. Jadi hasil-hasil pertanian yang terbuang atau food waste gitu. Food waste bisa dari nasi, cangkang telur. Nah, itu bisa kembali ke tanah untuk dijadikan sebagai pupuk organik tanaman. Oh, gitu. Iya. Jadi rekan-rekan prima nih tentunya yang punya tanaman di rumah, kemudian ada limbah dapur yang tersisa, itu bisa loh difermentasi, kemudian dijadikan pupuk kembali lagi ke tanah untuk menutrisi tanaman. Oh gitu. Ini solusi juga nih buat sisa-sisa makan bergizi. Betul. Dodo. Jadi daripada terbuang gitu kan ya, mending kembali lagi kepada tanah, kemudian menutrisi
tanah dan juga tumbuhan. Oke, kan kemarin sempet bingung juga nih, ya kan? Mau dikemana ini sisa-sisa makanan dari program makan bergizi gitu ya? Ternyata ada solusinya, Iya, ya kan? Bisa dijadikan pupuk organik, ya kan? Dengar-dengar juga daun jati juga bisa dimanfaatkan ya? Bisa. Nimas tuh sering banget ngelihat Kotrun sama teman-teman lagi ngumpulin daun jati. Iya. Itu diapain sih? Itu dikembalikan lagi ke tanah. Fungsinya buat apa? Menambah nutrisi organik. Katanya juga buat pengusir tikus, ya? Itu kan menutupi gitu ya. Ah. Kalau daun jati yang kita sebar itu kan menutupi tanaman juga. Jadi bisa alih fungsi lahan, alih fungsi deh. Sorry. Jadi bisa untuk mengusir tikus tapi tidak secara signifikan gitu. Nggak secara totali mengusir tikus gitu. Jadi Karena lebih memang ke pupuk. tradisional, Iya. lebih ke pupuk. Oke. Nah, terakhir sebelum kita berpisah, Kotrun tadi kan Kotrun sudah panen padi Hoshi Hikari yang memang tumbuh subur di Mahat Al Zaitun, yang kita tahu Hoshi Hikari itu beras Jepang. Iya. Ya kan, dan itu bisa tumbuh ternyata di Indonesia. Dan ini sudah dipanen 3 kali. 1, 2, 3. Ini hasilnya seperti apa? Ada penurunankah atau masih tetap sama dengan panen yang pertama? Kalau dari yang pertama, dengan luas lahan 1,6 hektar, kemudian hasilnya 8,6 dengan perlakuan yang intensif gitu ya, dari cara pemberian nutrisi, kemudian pengendalian organisme tanaman sampai hingga panen, itu bagus dan sangat bagus dengan hasil 8,6 hektar. 8,6 ton, sorry. 1 hektar? 1,6 hektar. 1,6 hektar. Hasilnya 8,6 ton. Yang pertama? Itu yang padi utama. Yang ketiga? Ya. Yang ratunnya nih. Ratunnya. Yang ratunnya ini dengan luasan yang sama, hasilnya 1,2 ton. Gitu. Nah, ini juga sangat bagus sebetulnya. Dan kalau secara perlakuan kita pemberian nutrisi itu sama. Nah, ada faktor-faktor, mungkin ada rekan-rekan Prima yang bertanya kenapa hasilnya bisa jauh ya? Iya, jauh. Karena kan dari tanaman padi utama kemudian kita rawat lagi, akar itu sudah mulai tua dan dia lambat untuk menyerap nutrisi gitu dan membuat pertumbuhannya menjadi lambat. Oke, tapi efektif nggak ratun diterapkan di padi Hoshi Hikari? Ini kan skalanya penelitian ya. Jadi kalau untuk kita meneliti ini bagus gitu kan. Tapi kalau untuk secara bisnis kalau memang outputnya itu adalah hasil, saran secara ininya sih lebih dari awal gitu ya, dari awal pengelolaan gitu. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali ya, rekan Prima, bahwa yang dijelaskan oleh Kotrun ini ditunjang juga dengan berbagai macam fasilitas yang memang diadakan oleh Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang. Luasan lahan yang dikelola oleh anak-anak ekstrakurikuler ini juga nggak main-main. Kurang lebihnya tadi 1,6 hektar. Lalu perawatannya juga baik secara kimia dan juga organik. Yang terpenting sih yang namanya ada ekstrakurikuler ya harus ada lahannya ya, Kotrun. Iya, betul. Kalau nggak ada lahannya nggak bisa nanam. Iya, betul. Baik, Kotrun, tunjuk ajar Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang yang selalu Kotrun akan simpan dalam hati dan ya bisa jadi pedoman nantinya buat Kotrun saat Kotrun benar-benar mantap menjadi petani ini. Tunjuk ajar Syekh Al Zaitun diantaranya itu kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab gitu kan terhadap ketahanan pangan dan itu pasti kita
memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, menghargai para petani gitu. Itu sih kurang lebihnya. Oke, karena tadi Uni juga dan apa? Oh sudah. Dan Uni juga tadi sampaikan jangan anggap remeh yang namanya petani ya. Petani itu jenius, petani itu kaya sebenarnya ya kan. Oke, ada ungkapan yang mengatakan bahwa petani Kayak apa? petani Petani kaya, negara Jaya. Oke. Baik, Kotrun, terima kasih banyak ya Iya, kan? sama-sama. Untuk kedatangannya di kesempatan hari ini. Banyak banget apa ya? Inspirasi yang sudah dibagikan buat rekan Prima semuanya dan ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Kotrun. Ada yang ingin Kotrun sampaikan untuk petani muda di sana, di luar sana? Oh, ada. Silakan, apa nih? Petani muda saat ini adalah zaman era digital. Kalau bisa dikatakan adalah 6.0. Kita tidak bisa mengelola pertanian itu tanpa mekanisasi yang baik. Kalau ingin hasilnya bagus, hasilnya berkualitas dan juga perekonomian itu menjadi meningkat untuk kesejahteraan Indonesia, pentingnya mekanisasi pertanian yang penting gitu kan terhadap teknologi. Dari mulai awal penanaman, kemudian pemberian dosis pupuk, kemudian pengendalian organisme tanaman. Perlu adanya teknologi-teknologi yang mumpuni gitu kan. Dan mengecek pH, kelembapan tanah, bagaimana nanti alat yang kita butuhkan misalnya mengecek kelembapan tanah gitu. Kalau tanahnya lembab, kalau tanahnya kering, nah bagaimana sensor itu membaca berarti tanaman tuh perlu air. Nah, nanti dari situ logaritmenya membaca air akan keluar dan mengalir gitu kan ke tanaman-tanaman sehingga tanaman juga dia tidak rewel gitu kan dan dia nggak ngambek mati gitu, nggak mau tumbuh dan tidak menghasilkan gitu. Oke, makanya nih buat yang merasa agak sedikit emang bisa ya anak-anak muda jadi petani? Bisa karena memang ternyata pertanian itu juga bisa adaptif ya, adaptif dengan yang namanya teknologi, ya enggak? Oke, Kotrun, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Merdeka. Merdeka.